Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-waqta ni'matan 'azimatan wa aqsama bihi fi kitabihi takriman lah. Faqala wal 'asri innal insana lafi khusrin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu li hidayatin nasi ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang mengatur waktu dengan hikmah dan keadilan. Dialah yang membentangkan siang untuk bekerja dan malam untuk istirahat, mengajarkan kita pentingnya keseimbangan, fokus, dan tujuan hidup. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, manusia yang paling fokus menjalani misi kenabian, yang hidupnya adalah teladan produktivitas dan keberkahan. Saudaraku, ayolah ikhwah yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang sering disebut dengan era informasi. Namun kenyataannya bukan informasi yang kurang, tapi perhatian yang langka. Di tangan kita ada alat kecil bernama smartphone yang bisa menjadi alat produktif, tetapi juga bisa menjadi senjata pemusnah waktu massal. Distraksi bukan hanya sekedar gangguan kecil, ia adalah penjajah modern yang menyelinap diam-diam, mencuri fokus, mencuri semangat, dan pada akhirnya mencuri masa depan kita. Coba renungkan, berapa kali kita membuka HP bukan karena penting, tapi hanya karena bosan. Berapa jam kita habiskan waktu untuk scrolling tanpa arah, sementara impian-impian besar kita tertinggal di belakang. Inilah tantangan besar generasi hari ini, yaitu kemampuan untuk menjaga fokus. Lantas apa definisi distraksi dan realitasnya secara bahasa? Distraksi berasal dari kata Latin distrahe yang berarti menarik ke arah yang berbeda. Dalam konteks kehidupan, distraksi berarti terseret dari tujuan utama hidup menuju sesuatu yang tak bernilai. Ini bisa berupa 1. Notifikasi, 2. Obrolan yang tak penting, 3. Konten viral yang menghabiskan waktu, yang keempat bahkan pikiran negatif yang tak terkontrol. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah berkata, "Idha'atul waqt asyaddu minal maut, lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillah wad daral akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya." Menyia-nyiakan waktu lebih parah daripada kematian, sebab waktu yang terbuang memutuskan hubunganmu dengan Allah dan akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia. Lantas apa penyebab distraksi dalam kehidupan kita? Yang pertama, kurangnya visi hidup. Banyak orang yang bangun tidur tanpa tahu untuk apa mereka hidup. Tanpa visi, mereka setiap hal remeh bisa menyita perhatian mereka. Yang kedua adalah kecanduan teknologi. Dunia digital didesain untuk mencuri perhatian. Algoritma media sosial memang dibuat untuk membuat kita tidak bisa lepas. Bukan kita yang mengendalikan, tapi kita yang dikendalikan. Yang ketiga, lingkungan sosial yang tak mendukung. Lantas ketika teman-teman kita terbiasa rebahan, malas, atau menikmati hiburan tanpa arah, maka kita pun ikut terseret di dalam budaya tersebut. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran diri dan kontrol jiwa. Di dalam Islam ini disebut dengan tahdzibun nafas, proses melatih jiwa agar tidak menjadi hamba hawa nafsu dan kesenangan sesaat. Yang kelima, kelelahan mental dan emosional. Orang yang kelelahan, stres, dan tidak punya ketenangan jiwa akan lebih mudah terdistraksi. Maka penting untuk menjaga mental hygiene lewat ibadah dan muhasabah. Lantas apa dampak distraksi untuk perkara dunia dan akhirat? Di dunia, orang yang hidup dalam distraksi akan, yang pertama, kehilangan waktu produktif. Yang kedua, terlambat mencapai tujuan. Yang ketiga, hidup tanpa kepuasan. Yang keempat, rentan iri terhadap kesuksesan orang lain. Di akhirat, orang seperti ini termasuk golongan orang yang merugi, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam suratul Asr, "Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran." Distraksi, ayul ikhwah, membuat kita sibuk tanpa makna, hidup tanpa tujuan, dan akhirnya menyesal tanpa sempat kembali. Islam dan budaya fokus. Islam tentunya
menekankan pentingnya waktu dan fokus. Lihatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah dalam membagi waktu beliau dengan sangat tertib untuk ibadah, untuk umat, untuk keluarga. Di dalam Al-Quranul Karim Allah bersumpah berkali-kali dengan waktu, wal fajr, wal duha, wal asri, tanda bahwa waktu sangatlah penting. Nabi Muhammad SAW bersabda, ni'matani maghbubun fihima kathirun minan nas. Awalan as-sihah wa thaniyan al-faragh. Dua kenikmatan yang sering kali dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu luang. Ayyuhal ikhwah, belajar dari timur dan barat. Yang pertama adalah belajar dari Jepang. Budaya keras dan prinsip Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus, menjadikan mereka disiplin dan efisien. Di sekolah Jepang, anak-anak membersihkan kelas sendiri agar belajar tanggung jawab sejak dini. Yang kedua di negara Jerman. Orang Jerman sangat menghargai keteraturan. Prinsip mereka adalah Ordnung muss sein. Segala hal haruslah teratur. Ini terlihat dari budaya datang tepat waktu dan sistem transportasi yang sangat efisien. Yang ketiga di negara Korea Selatan. Fokus di dalam pendidikan dan inovasi menjadikan mereka pemimpin industri teknologi. Semangat pantang menyerah mereka lahir dari krisis dan keinginan untuk bangkit. Yang keempat, bagaimana dunia Islam klasik. Contohnya Imam Nawawi hafal banyak kitab dan menulis puluhan karya agung sebelum usia 45 tahun. Ibnu Sina menulis ensiklopedia kedokteran yang digunakan berabad-abad di Eropa. Semuanya dilakukan tanpa internet, tanpa listrik, tapi dengan kekuatan fokus dan tujuan hidup. Yang kelima adalah bagaimana perusahaan dunia seperti Apple, Google, dan Microsoft memiliki budaya deep work, membatasi gangguan, dan memaksimalkan hasil. Bahkan mereka punya ruang meditasi dan waktu kerja fleksibel agar karyawan bisa fokus. Lantas, bagaimana langkah melawan distraksi dan membangun fokus? Yang pertama adalah tetapkan visi hidup. Tanyakan setiap pagi, untuk apa saya hidup hari ini? Jika kita punya misi, maka gangguan akan terlihat remeh. Yang kedua, kurangi paparan distraksi digital. Gunakan aplikasi pemblokir, matikan notifikasi, dan tentukan waktu khusus untuk media sosial. Yang ketiga, bangun jadwal harian yang jelas. Gunakan time blocking, bagi waktu menjadi segmen dengan tugas spesifik. Produktivitas bukan tentang kesibukan, tapi tentang prioritas. Yang keempat, latih fokus lewat ibadah. Salat yang khusyuk adalah latihan fokus terbaik. Maka jagalah wudhu, jaga hati, dan jaga koneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bergabung dengan lingkungan yang positif. Bergaul dengan orang yang punya visi dan semangat akan mendorong kita untuk ikut termotivasi. Yang keenam, jaga kesehatan fisik dan juga mental. Tidur yang cukup, makan yang bergizi, dan rehat dari layar sesekali sangat membantu mengembalikan kejernihan pikiran. Hari ini musuh terbesar bukanlah kejahatan besar, tapi kealpaan kecil yang terus dibiarkan. Distraksi bisa tampak ringan, tapi jika tidak dilawan, ia akan menumpuk menjadi penyesalan yang tidak bisa dibayar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadabi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajli wa lam yazid fihi amali." Aku tak pernah menyesal atas sesuatu melebihi penyesalanku terhadap hari yang berlalu, di mana umurku berkurang tapi amalanku tidaklah bertambah. Ayo ikhwah, marilah kita bangkit. Jadilah pribadi yang sadar, fokus dan berorientasi pada akhirat. Gunakan waktumu seperti para ulama menggunakan pena mereka, seperti para inovator menggunakan pikiran mereka, dan seperti Rasulullah menggunakan setiap detik hidupnya untuk membawa cahaya ke dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.